Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Matematika Umum SMA kelas 10. Kompetensi dasar dari materi saat ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum belajar lebih jauh, kita akan lihat dulu diagram alir dari materi sistem persamaan linear 3 variabel. Kita akan belajar dimulai dengan masalah autentik. Setelah itu kita akan menyusun sebuah persamaan. Persamaan itu jika variabelnya 1 disebut persamaan linear, dan kumpulan dari beberapa persamaan linear disebut sistem persamaan linear. Dan jika sistem persamaan linear tersebut memiliki 3 variabel, maka disebut SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Linear di sini pangkatnya 1 maksudnya ya. Kemudian kita akan belajar menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah-langkahnya seperti halnya sistem persamaan linear 2 variabel, bisa dilakukan dengan eliminasi, substitusi, atau campuran dari keduanya, yaitu eliminasi dan substitusi. Berikut kita lihat ilustrasi sebuah persawahan ya. Perhatikan ilustrasi permasalahan berikut ini. Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu jenis urea, SS, dan TSP. Ada 3 jenis urea, SS, dan TSP. Ilustrasinya ini adalah sawahnya. Jika di sini yang memiliki sawah itu Pak Panjaitan, ya di kelas kita tidak ada namanya Panjaitan, saya ganti saja Pak Rifki misalnya, memiliki sawah yang akan diberi 3 jenis pupuk, urea, SS, dan TSP. Perhatikan bahwa ketiga jenis pupuk ini harus digunakan para petani, termasuk Pak Rifki yang ada di kelas kita, agar hasil panen padi maksimal. Diketahui harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, berarti ini harga pupuk urea, 120.000 ini harga pupuk SS, dan 150.000 ini harga pupuk TSP. Jadi berturut-turut di sini. Pak Rifki, tadi saya ganti, membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Misalkan Pak Rifki ini akan membeli 40 karung pupuk. Ada 3 jenis pupuk, hanya 40 karung. Nah, masalahnya sekarang pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Pemakaian pupuk urea 2 kali pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Rifki untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Ini dimisalkan seperti ini ya. Pak Rifki ini punya sawah. Dia akan membeli pupuk. Dia mungkin meminjam mobil dari Pak Nur Alif. Nah, di kelas kita ada namanya Nur Alif. Mobil itu hanya muat 40 karung. Nah, Pak Rifki uang hanya punya 4.020.000. Aslinya mungkin 5 juta, yang adalah 9 juta, yang berapa ini 980.000-nya dipinjam misalnya sama tetangganya yang namanya siapa di kelas kalian?
Sekarang, selain Nur Alif, selain Rifki, ada lagi? Ya, misalkan Saropi ya, dipinjam oleh Saropi 980.000. Jadi sisa uangnya ini. Dengan uang ini dia akan membeli 40 karung dengan meminjam mobil dari Nur Alif untuk membeli pupuk urea, SS, dan TSP. Pertanyaannya, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli, Pak Rifki? Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Ya, kita sebelum menyelesaikan harus merancang model matematikanya. Nah, di sini Pak Rifki bisa, jika lupa, bisa bertanya kepada teman sekolahnya dulu nih bagaimana cara mencari masalah seperti tadi. Diketahuinya 3 jenis pupuk urea, SS, TSP. Harganya masing-masing 75.000 urea, 120.000 SS, dan 150.000 TSP. Yang dibutuhkan adalah 40 karung. Dengan pemakaian pupuk urea ini sudah ketentuan 2 kali lebih banyak dari pupuk SS, sedangkan dana yang tersedia hanya 4.020.000. Nah, yang ditanyakan banyaknya pupuk berapa karung yang diperlukan untuk tiap jenis-jenis pupuk yang harus dibeli, Pak Rifki. Kita misalkan ya, karena merancang model matematika, jadi di sini dimisalkan pupuk urea sebagai X, pupuk SS sebagai Y, dan pupuk TSP sebagai Z. Berdasarkan informasi di atas, informasi ini yang diketahui tadi, semua pupuk berjumlah 40 karung, berarti X ditambah Y ditambah Z 40. Kemudian di sini ada pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Urea X sama dengan 2Y karena Y adalah SS. Nah, sekarang berhubungan dengan keuangannya, ya uang 4.020.000. Jadi nanti setelah dibeli itu 75.000 pupuk urea ditambah 120.000 kali berapa karung pupuk SS ditambah 150.000 kali berapa karung pupuk TSP Z, sehingga nanti hasilnya duitnya atau uangnya cukup untuk membeli ketiga pupuk tersebut. Bentuk inilah X plus Y plus Z sama dengan 40, X sama dengan 2Y, dan ini persamaan 2.1, 2.2, dan 2.3 yang disebut sebagai model matematika. Sekarang kita coba cari solusi berapa karung masing-masing pupuk yang harus dibeli. Ada beberapa langkah di sini. Langkah yang pertama, ini dari tadi persamaan yang diperoleh 2.2 disubstitusikan ke persamaan 2.1 dalam ribuan ya. Ribuannya disimpan dulu dengan cara eliminasi sebagai berikut. Tadi diketahui X sama dengan 2Y, ini persamaan 2.2. Itu disubstitusi ke sini, X plus Y plus Z sama dengan 40. Ini persamaan 2.1. Nah, di sini X-nya diganti dengan 2Y. Jadi 2Y, ini X-nya diganti, 2Y ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. 2Y ditambah Y itu 3Y. 3Y tambah Z sama dengan 40. Nah, ini ketemu satu persamaan lagi. Jadi persamaan 2.4. Langkah kedua, sekarang kita substitusikan persamaan 2.2 yang X sama dengan 2Y ke dalam persamaan 2.3. Ini X sama dengan 2Y. Tadi ini persamaan 2.2 disubstitusikan ke persamaan 2.3. Ini di sini 4.020.000. Ini ribunya disimpan ya semuanya. Jadi 75.000 jadi 75 saja supaya tidak terlalu panjang. Nah, X-nya diganti dengan 2Y. Di sini X ini diganti dengan 2Y. Ini semuanya tetap, yang lainnya. Kemudian 75 kali 2 yaitu 270Y karena ditambah dengan ini ya, 150 ditambah 120.
Yang 75 kali 2Y itu 150Y ditambah 120Y jadinya 270Y. Ini Z-nya tetap, ini tetap juga. Sehingga ini diperoleh namanya persamaan, diberi nama sebagai persamaan 2.5. Nah, sekarang menggunakan cara eliminasi, langkah berikutnya untuk mencari nilai salah satu variabelnya. Ini yang diperoleh yang paling baru 3Y plus Z sama dengan 40. Kemudian ini 27Y plus 15Z sama dengan 402. Di sini dikali dengan 15. Di sini dikali 1. Berarti di sini nanti akan mengeliminasi atau mengeliminir variabel Z. Ini dikali 15, 45 kali 15, 15Z kali 15, 600. Nah, setelah itu di sini dikurangi, namanya mengeliminasi variabel Z. Tinggal 45Y dikurangi 27Y itu 18Y. Kemudian ini dikurangi hasilnya 198 sehingga diperoleh 18Y sama dengan 198. Y-nya sama dengan 11 karena 18 kali 11 itu 198. Karena tadi X sama dengan 2Y, maka X sama dengan 2 kali 11. 2 kali 11, 22. Ketemulah Y dan X, sehingga tinggal mencari Z. Tadi diketahui di persamaan 2.1, X tambah Y tambah Z itu 40. Sehingga jika X-nya diganti 22, ini X-nya diganti 22, Y-nya diganti 11, maka Z-nya ketemu 40 dikurangi ini 33, hasilnya 7. Sehingga ketemulah semuanya di sini. Nilai X 22, nilai Y 11 dan nilai Z 7. Itu artinya banyaknya masing-masing pupuk yang harus dibeli oleh Pak Rifki dengan uang yang tersedia tadi adalah 22 karung pupuk urea. X-nya 22, kemudian 11 karung pupuk SS, Y-nya 11, dan 7 karung pupuk TSP, yaitu Z-nya. Ketemulah di sini masing-masing berapa karung pupuk urea, berapa karung pupuk SS, dan berapa karung pupuk TSP. Untuk lebih bisa dipahami, kalian harus mencoba soal latihan. Soal latihan ini harus dikerjakan sebagai bukti bahwa kalian sudah belajar dan sudah memahami permasalahan yang tadi kita bahas. Ini permasalahan sekarang, suatu tempat parkir dipenuhi 3 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil, dan ini mobil van, mobil juga. Luas parkir mobil van adalah 5 kali luas parkir sepeda motor. Ini jika nanti tidak memenuhi atau ada penyelesaian yang kurang pas, ini diganti 4 ya. Luas parkir mobil van adalah 4 kali luas parkir sepeda motor. Sedangkan 3 kali luas parkir untuk mobil sama dengan luas parkir untuk mobil van dan sepeda motor. Jika tempat parkir penuh dan banyak kendaraan yang terparkir sebanyak 180, ini semuanya ya, motor, mobil, dan van-nya 180. Hitung banyak setiap kendaraan. Kalian harus menghitung masing-masing. Jadi permasalahannya sama seperti di pupuk tadi. Kalian harus mengikuti cara-cara yang tadi. Yang pertama, dengan menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian merancang model matematikanya, baru solusinya setiap langkah. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan. Soal latihannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.